Siap, Siap ya. Siap. siap. Nanti tolong di mute. Kalau pas saya minta respon, baru nanti di unmute lagi dan di mute lagi ya. Dan sesi tanya jawab nanti kita mulainya setelah ada sesi tanya jawab. Jadi ah, hindari untuk memotong dalam dalam penjelasan, tapi nanti kita akan open khusus tanya jawab Bapak Ibu ya. Kecuali saat saya minta respon, Bapak Ibu boleh memberi respon. Oke, selamat datang pada training kita hari ini. Hari ini adalah training ya. Dikhususkan tentunya yang namanya training untuk orang-orang yang sudah introducer ya Bapak Ibu ya. Atau orang-orang yang memang sudah minimal udah ikut BOP dan memang berniat untuk membangun bisnis di Quantum Metal. Ya, artinya memang ada keinginan untuk membuat bisnisnya menjadi berkembang. Nah, maka itu kita akan buat rutin training hari Minggu ya khusus untuk belajar. Oke. Nah, hari ini kita membahas langkah awal. Ini langkah awal dulu nih dalam bangun bisnis di sistem quantum metal. Karena banyak sekali orang-orang yang baru join, setelah mereka membeli, mereka nggak tahu harus berbuat apa, ya, nggak tahu langkahnya, ya, bahkan yang sudah lama pun, yang sudah lama bergabung pun, kadang-kadang bingung harus berbagaimana, harus apa yang harus dilakukan supaya bisa membangun bisnis di quantum metal. Nah, hari ini kita bagikan langkah-langkah step by step. Sebenarnya ini simple Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu tidak diberitahu, mungkin Bapak Ibu juga bingung, masih menunggu arahan dan tertentu. Nah, mari kita lihat seperti apa langkah-langkahnya. Oke. Langkah awal. Ini nanti Bapak Ibu boleh dicatat atau nanti pada saat rekaman Bapak Ibu boleh tonton ulang ya. Langkah awal yaitu kita harus belajar dulu secara lengkap tentang perusahaan Quantum Metal ini dan tentang produknya Bapak Ibu. Nah, kita harus belajar lengkap dulu. Apakah perusahaannya benar, apakah produknya bagus atau tidak, ini harus kita pahami Bapak Ibu. Usahakan Bapak Ibu mempelajari lengkap perusahaan dan produk ini dalam 1 minggu pertama ya. Setelah Bapak Ibu pelajari, terus tugas Bapak Ibu adalah cari kelemahannya dan cari juga kelebihannya. Bapak Ibu catat di buku atau di kertas. Kalau Bapak Ibu ada merasa ada kelemahannya, Bapak Ibu diskusikan kembali sama konsultan-konsultan Anda, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga boleh nanyakan pada saat setiap kita ada Zoom. Jadi jangan malu untuk bertanya. Tapi Bapak Ibu memang wajib untuk mencari dulu kalau rasa ada kekurangan atau apapun kelebihan itu harus dicatat ya, dan nanti kita diskusikan. Ini kelemahannya kalau saya lihat begini ya, artinya ada beberapa hal yang mungkin kita belum paham. Kenapa kita perlu membahas kelemahan dan kelebihan ini? Karena nanti orang yang akan Anda ajak menjadi mitra Anda pasti akan menanyakan hal yang sama, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sendiri nggak memahami, ya pasti nanti kita juga bingung. Oke, itu langkah pertama. Setelah tentang perusahaan kita pahami, kita harus pahami juga tentunya kelemahan dan keunggulan daripada produk. Ya, kelemahan dan keunggulan daripada produk tentu kita harus pahami juga dengan baik, Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita tidak pahami, balik lagi orang tidak akan bisa Anda jelaskan. Kalau Anda sendiri juga belum mantap. Jadi poin ini Anda harus mantapkan dalam 1 minggu pertama, Bapak Ibu. Kalau Anda benar-benar ingin membesarkan bisnis ini, ya, ingin membuat penghasilan Anda menjadi besar. Oke, karena tanpa belajar Anda tidak punya ilmu. Tanpa ilmu Anda tidak bisa capai sukses di semua hal, Bapak Ibu. Ya, bukan cuma di kuantum metal aja. Dalam semua bidang, kalau kita mau sukses, kita harus punya ilmunya dengan baik, dengan cukup lah minimal. Oke, ini langkah awalnya dulu. Tanpa ini nggak ada gunanya teknik-teknik yang lain, ya. Nah, banyak orang yang rajin 1 minggu udah selesai belajar, terus langsung timnya bisa berkembang. Ada orang yang udah setahun bergabung pun belum pernah belajar itu banyak Bapak Ibu. Dan otomatis ya hanya tidur di tempat saja, ya. Nah, itu percuma dah. Udah dapat peluang bagus di tangan tapi nggak belajar akhirnya lewat, ya. Oke, itu langkah awal. Jadi siap belajar dulu. Nah, baru kita bicara langkah selanjutnya. Nah, setelah kita belajar, saya tanya ke Bapak Ibu. Saya anggap hari ini Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sudah belajar. Tapi khususnya yang sudah belajar. Mungkin ada yang baru yang belum belajar, nggak apa-apa. Tapi khusus yang sudah belajar. Bapak Ibu boleh respon.
Apakah Bapak Ibu sudah yakin dengan bisnis di Quantum Metal? Boleh respon saya? Yakin. Yakin. Ada berapa Yakin. orang? Ini yang yakin? Sangat yakin. Oke, cukup banyak yakin. Oke, pertanyaan saya, minta satu atau dua orang memberi respon. Apa alasan Anda berani mengatakan Anda yakin? Silakan, open mic. Siapa duluan? Ada izinnya, Pak. Oke, apa lagi? Saatnya sudah lama. Sudah lebih. Legalitasnya apa Herman? Serta komitmennya untuk apa ini transaksinya lalu tepat waktu. Oke, ada yang lain? Bisnisnya pasif income yang tumbuh, Pak Herman. Oke, kalau kita bicara legalitas di luar sana juga banyak legal, banyak perusahaan yang legal. Ada Bapak Ibu bisa kerja di bank, jadi marketing bank, jadi marketing showroom, jadi marketing asuransi, jadi marketing apapun lah itu. Sudah banyak buktinya Pak Herman. Kalau kita hanya berbicara secara izin, kalau kita berbicara sebagai ya transaksi juga banyak bisnis-bisnis di luar sana yang bagus Bapak Ibu dan terbukti juga. Nah, jadi Di Bapak sini Ibu, yang pasti perusahaan tidak ada beban sama sekali. oke, Terus apalagi? bisnisnya tidak ada risiko sama sekali. Oke, Ya, Hasil itu yang pasti. Dan Oke. kemudian kita lihat perusahaan ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang tidak diragukan lagi kapabilitasnya. Itu oke. yang penting. Nah, jadi Bapak Ibu yang buat- yakin pertama Yakin Ada dari lagi? leadernya Pak Herman. aman syariah itu aja. Oke, artinya banyak poin Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu tulis, ya. Bapak Ibu harus tulis, tanyakan sama diri sendiri, apa yang membuat Bapak Ibu yakin? Nah, masing-masing orang pasti punya alasan sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Tapi itu penting banget untuk kita tulis buat diri kita sendiri. Karena keyakinan kita inilah yang akan kita tularkan kepada calon mitra kita, Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu saya tanya, apa alasan Anda yakin? Terus Bapak Ibu masih mikir, masih apa ya? Apa ya? Nah, artinya Bapak Ibu belum yakin, Bapak Ibu. Ya. Jadi dari sekarang bentuk dulu keyakinan Bapak Ibu, pelajari video terus dicatat. Nah, ini PR ini. Dicatat di buku yang membuat saya yakin adalah ini. Oke, dan itu harus tertanam di dalam diri kita. Inilah yang harus kita tularkan sama si prospek kita. Ya, jangan kita sendiri nggak yakin, tapi kita mau yakini orang. Itu nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, keyakinan itu menular. Jadi saran saya semua Bapak Ibu yang hadir hari ini punya catatan dalam sebuah buku apa yang membuat Anda yakin. Silakan Anda tulis sebanyak-banyaknya. Anda pelajari kembali video, terus Anda tulis, wah saya yakin karena ini, saya yakin karena ini Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Karena pada saat kita di lapangan itu, kita berbicara mental, ya. Kemampuan mental kita di lapangan pun diuji. Mental Anda nggak akan kuat kalau keyakinan Anda nggak ada Bapak Ibu. Karena keyakinan ini adalah pondasi, ya. Tapi begitu Anda punya keyakinan yang kuat dengan alasan yang kuat, maka mental Anda di lapangan juga akan kuat. Nah, setelah Anda catat keyakinan, pertanyaan saya, apakah Anda sudah transaksi sendiri dan membuktikan sendiri tentang produknya Quantum Metal? Nah, Ibu yang tadi yakin tuh pertanyaan saya udah rutin belum GCA? Udah rutin belum GI? Sudah. 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 Oke. Sudah, Yang, Pak. Sudah ada yang hasilnya. siap. Yang sudah rutin berarti memang sudah membuktikan dirinya yakin. Ya, karena ada orang yang berteriak yakin tapi dia nggak pernah transaksi Bapak Ibu. Atau mungkin transaksi dalam setahun cuma 2 kali. Nah, itu artinya belum yakin. Ya, karena bagaimanapun bisnis yang bagus harus kita sendiri yang membuktikan. Nggak bisa kita bilang ke orang lain ini bagus, luar biasa, mantap, tapi kita sendiri nggak melakukan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah bukti jawaban. Jadi kita bicara yakin tidak sekedar ucapan, tidak sekedar perkataan di mulut, tapi harus dibuktikan dengan tindakan kita, Bapak Ibu. Setuju nggak, Bapak Ibu? Setuju. Ya. Oke. Setuju, Pak Herman. Siap, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, jawab pertanyaan ini. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah sistem kuantum metal ini menguntungkan buat semua orang atau sebagian orang saja?
Sangat menguntungkan untuk semua orang. Semua orang atau sebagian? Bagi yang mengikut, Ya. Bagi yang ikut, bertransaksi. bagi semua yang transaksi yang ikut. Tapi di luar sana ada bisnis yang menguntungkan buat sebagian orang banyak nggak? Banyak, Pak. Orang bilang contoh ya, contoh Ya, multilevel ya atau BO hanya menguntungkan orang atas, hanya menguntungkan orang yang baru. Betul nggak? betul. Apakah di quantum metal sama? Tidak. Mas yang Tidak. untung? tidak. 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 Jadi siapa aja yang untung? Orang baru juga untung atau tidak? Yang baru untung, orang lama lebih untung. Jadi harus lebih dulu masuk, Pak. Yang penting mau bertransaksi. Oke. Intinya semua orang yang bergabung dan bertransaksi di sini bisa untung, betul? Ya, Walaupun semua pihak yang ikut dalam hal ini akan untung, ya. Oke. Member untung, perusahaan untung, bank untung, semua untung, tidak ada yang rugi. Oke. Jadi orang baru pun untung. Ya, untung. Oke. Dapat informasi dan bergabung kita untung. Oke, itu poin yang Bapak Ibu harus pegang Bapak Ibu. Karena di luar sana banyak bisnis lain Bilang sama gurunya, Bu, yang ini Yang- nggak kerja gitu. Dan yang hanya menguntungkan orang atas Bapak Ibu. Bilang aja, Bu. Oke. Nah, jadi kita lanjut dulu. Dari sistem QM, adakah orang yang dirugikan karena ikut sistemnya QM? Tidak. Ada. ada. Ya, Ada, ya. Pak. Oke. Ada. Ada? Siapa? Ada. Orang Ada? yang nggak bertransaksi belum untung, Pak. Iya, yang tidak transaksi ya. Tapi sistemnya, pertanyaan saya, sistemnya adakah sistem ini bisa menimbulkan kerugian apabila kita ikut? Tidak Rugi ada. waktu aja. Tidak ada. Tidak ada. beli baru dijual saat rugi. Ya, Orang bunuh diri. orang yang menjual sendiri itu karena perbuatan diri sendiri. Tapi dari sistem QM, adakah itu menimbulkan kerugian sistem QM-nya? Tidak tidak. ada. Tidak Tidak ada. Nah, ini poin yang Bapak Ibu juga harus pegang Bapak Ibu. Karena banyak di luar sana orang bikin sistem begini dan begitu. Contoh ya, saya hanya kasih contoh, bukan contoh ini nggak baik ya, tetapi contoh ini memang kenyataan. Contoh kita beli produk kesehatan yang dengan sistem multilevel Bapak Ibu. Itu saya deh, Pak. Itu secara sistemnya harga harus di markup 5 sampai 10 kali lipat. Betul nggak? Kalau Ya, multilevel. betul. Betul, Pak. Nah, otomatis orang yang hanya beli produk untuk konsumsi, tapi dia nggak jalankan bisnisnya, maka otomatis dia adalah korban kebeli barang mahal. Betul? Betul. Nah, tapi di QM, kita nggak jalankan bisnis, kita hanya ikut beli produk GAE dan GCA, kita tetap untung nggak? Untung, Pak. Nah, ini yang Bapak Ibu harus bisa membedakan ya. Nah, karena ini nanti pertanyaan-pertanyaan ini yang akan Bapak Ibu hadapi di lapangan Bapak Ibu. Nah, ini lagi, apakah dengan sistem QM ini kita semua bisa membantu banyak orang? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Ya, Bisa atau tidak bisa? Bisa, Pak. Bisa. bisa yang ikutin. Oke, artinya kita program QM ini bisa membantu banyak orang. Artinya ini program yang baik nggak untuk disebarluaskan? Sangat baik. Sangat Oke. baik. Nah, pertanyaan saya simpel. Apakah Bapak Ibu mau menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang? Mau. Wah, sangat mau sekali, Pak. Oke. Inilah bisnisnya QM Bapak Ibu. Quantum Metal ini Bapak Ibu bukan sekedar dapat duit, bukan sekedar dapat penghasilan yang dahsyat, tapi kita juga berpahala bisa bantu banyak orang Bapak Ibu. Karena dengan konsep ini terbukti banyak orang yang terbantu perekonomiannya apabila memang dia mau praktek dan belajar. Ya. Nah, inilah sebenarnya tugas utama kita sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Nah, saya mau nanya ke Bapak Ibu sekarang. Pada saat Bapak Ibu ingin prospek orang, ingin cari orang, ingin bangun bisnis, apa tujuan utama Anda mencari prospek itu? Memberikan informasi. Oke, ada lagi? Mengenalkan QM. Nah, tujuannya mengenalkan QM, tujuannya memberikan informasi untuk apa? Dapat Beri untung. untuk mereka. Supaya orang tersebut mendapatkan Membantu orang lain.
Nah, Keuntungan seperti yang kita dapat. ya. Tujuan kita dulu nih, mencari prospek itu apa? Mendapat untung, Bantu, Pak. Membantu. Oke. mendapat untung dan jaringan, Pak. Ya, mendapat untung. Tujuan mendapat jaringan untuk apa? Yuk, tadi kan dapatkan jaringan. Ya? Pasif income, Pak. Oh, kita mau dapat passive income, kan gitu ya. Sebagian besar memang kita akan spontan itu mencari closingan itu tujuannya apakah untuk bangun jaringan supaya closing. Saya nemu si A, harapan saya apa? Supaya si A closing, supaya si A ikut gabung. Kemudian harapan saya setelah itu supaya saya dapat bonus, betul nggak? Betul? Kira-kira dalam hati, dari hati kita spontan itu yang kita cari? Betul. Itu intinya, Pak. Nah, itu intinya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya yang kita bilang intinya ini ternyata itu salah Bapak Ibu. Kalau kita mengutamakan kita mau bangun tim supaya nanti passive income, kita berharap orang bergabung supaya kita dapat bonus, itu tidak akan maksimal. Betul, Pak. Ternyata supaya kita bisa berhasil dan maksimal di sini, kita harus punya niat membantu orang banyak untuk supaya orang itu juga sukses sama-sama dengan kita di sistemnya QM apa. Jadi kalau kita niatnya bantu orang, yang namanya closing, yang namanya bonus, itu otomatis Bapak Ibu. Nggak perlu dikejar. Betul, Pak. Nah, ini masalah mindset yang kita harus ubah. Selama ini kalau mindset kita memang mengejar hal ini, ya wajar ya, karena kita belum tahu. Tetapi kalau kita terus memegang mindset ini Bapak Ibu, ya, itu akan muncul hambatan-hambatan. Ya, karena kita berharap closing, ternyata orang nggak closing, kita kecewa. Bahkan kadang-kadang kita bisa merasa sakit hati dengan teman yang tadi kita prospek. Ya kan? Karena tadi harapannya closing, dapat bonus, tiba-tiba enggak. Nah, yang terjadi di lapangan, malah kita banyak kecewanya. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu pernah merasa takut ditolak? Enggak, Pak. Pernah. Pernah, secara naluri kita nanti saya mau ketemu si A. Nanti kayaknya si A nggak mau. Oh, kayaknya si A sibuk. Oh, kayaknya si A mah bisnisnya kan udah jalan. Mana mungkin dia mau bisnis beginian. Dan banyak lagi perkataan-perkataan dalam diri kita. Kira-kira pernah nggak itu kayak gitu? Pernah. Pernah, Pak. Pernah. Sekarang enggak, Pak. Sekarang nggak ya. Dulu pernah ya. Ya. Nah, kenapa? Karena kita sering muncul ya. Perasaan takut ditolak ini sering muncul. Dan sering membuat kita batal action. Mau nemuin si A nggak jadi, nemuin si B nggak jadi. Ya kan? Ada nggak tuh rasa-rasa begitu? Pernah kita alami? Pernah, Pak. Nah, terus dalam diri kita muncul prasangka, perkataan-perkataan dalam batin kita tuh yang membuat kita nggak jadi action, Bapak. Nah, ini sebabnya apa? Nah, itu tadi sebabnya karena tadi kita berharap dapat bonus, kita berharap cepat naik peringkat, ya. Tapi kita lupa niat kita harus bantu orang, bukan memanfaatkan orang lain, Bapak Ibu. Nah, kalau niat kita sudah benar ya, kita hindari kepentingan diri kita, tapi kita utamakan kepentingan calon mitra kita. Kita utamakan kepentingan si prospek kita. Ya, tujuan kita datangin dia, tujuan kita memberi informasi sama dia adalah untuk membantu dia, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu udah tidak ada beban. Tidak perlu merasa takut ditolak. Kenapa? Karena niat kita mau bantu mereka. Tulus ikhlas saja. Pada saat kita mau bantu mereka, dia nggak mau, ya berarti dia yang menolak rezekinya, bukan menolak kita. Jadi, jalanlah dengan mindset, dengan niat untuk bantu orang banyak. Bukan dengan mindset untuk naik peringkat, bukan dengan mindset untuk dapat bonus, Bapak Ibu. Karena naik peringkat dan bonus itu
terjadi otomatis dengan sendirinya pada saat banyak orang yang kita bantu, banyak orang yang bergabung, banyak orang yang tersukseskan di sini, maka otomatis peringkat kita naik dengan sendirinya. Saat peringkat kita naik dengan sendirinya, bonus kita juga naik dengan sendirinya. Nah, ini harus kita latih, Bapak Ibu. Ya, kita latih dulu kebiasaan kita. Sebelum kita nemuin si Anu, kita udah mikir apa ya kira-kira si Anu ini butuhkan. Apa yang dia kira-kira bisa dapatkan bantuan dari sistem QM ini. Bukan kita yang membantu, Bapak Ibu. Tapi sistemnya quantum metal. Kita hanya bantu sampaikan aja. Ini loh, ada sistem yang bisa membantu kamu. Jadi bukan saya yang membantu, bukan kita yang bantu dia. Ya, karena kalau kita bilang, wah saya membantu dia, jadi seolah-olah kita lebih hebat dari dia, itu pun nanti Bapak Ibu akan minder, Bapak Ibu. Iya, Ya. betul. Akan minder sendiri. Karena apa? Orang ini lebih kaya dari saya, gimana mungkin saya bisa bantu dia? Betul nggak? Akan muncul lagi perasaan yang menolak. Tetapi kalau sistem QM, bisa nggak membantu semua orang? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Walaupun orang ini udah kaya banget pun, masih bisa nggak dia membantu dengan sistem QM? Masih, Pak. Masih, Pak. Bisa. Bisa. Nah, itulah pegangan kita Bapak Ibu. Karena di lapangan sering saya ketemu orang yang minder. Dia mau ketemu si A ini lebih kaya dari dia nggak berani menghadap si A. Gimana Pak mau nawarin bantuan orang dia lebih kaya dari saya katanya. Nggak tahu ilmunya, Pak. Nah, karena kita merasa mau bantu orang, enggak. Kita nggak bisa bantu orang. Kita hanya bisa menyampaikan, menginformasikan. Yang membantu adalah sistem QM ini, Bapak Ibu. Nah, jadi kita niat bantu dengan sistem QM. Niat bantu bukan dengan kemampuan kita. Tetapi kita niat bantu seseorang karena sistem QM ini memang bisa membantu. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, yakin nggak sistem QM ini bisa bantu banyak orang di luar sana? Yakin. Yakin. Kalau begitu, boleh nggak kita sharing hal ini kepada banyak orang? Boleh. Boleh. Nah, siapkah mental Bapak Ibu untuk menghadap Siap. banyak orang sekarang? Siap, Sangat Pak. siap. Siap. Oke, itu yang penting Bapak Ibu. Karena di saat mental kita masih berat, kita nggak akan bisa melangkah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, awalilah dengan niat membantu orang lain, karena kita yakin sistem kuantum metal ini memang bisa membantu orang itu. Bukan kita yang mau bantu dia. Ya, karena belum tentu kita lebih sukses dari mereka, ya nggak? Tapi sistem QM pasti bisa bantu siapapun. Nah, selanjutnya, berbicaralah dari sisi kepentingan orang lain, Bapak Ibu. Nah, ini kita harus paham nih, bagaimana Pak mengetahui kepentingan orang lain? Ya tanya, caranya bertanya, bukan menebak-nebak. Nah, kalau nebak-nebak nanti kita dibilang sok tahu, Bapak Ibu. Kita berdialog, kita berdiskusi, kita tanya jawab, itu adalah hal yang biasa dalam berbicara. Baik dengan orang yang baru kita kenal maupun dengan orang yang sudah lama kita kenal. Kita tanya aja apa kira-kira kebutuhan dia, apa kira-kira yang mau dia capai, kepentingan dia apa. Nah, baru kita tawarkan. Ini loh ada sistem ya tentang Mas Syariah. Ini pasti bisa membantu kebutuhan kamu. Pasti bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, barulah kita cerita setelah dia berminat bertanya Bapak Ibu. Ini ada teknik-teknik dan skill-skill tertentu yang Bapak Ibu harus latih dan biasakan ya. Nanti mungkin kita boleh kupas di sesi yang lain. Oke. Apa? Oke, ini tadi pertanyaan saya. Yakinkah Anda sistem QM ini bisa membantu lawan bicara Anda atau prospek Anda? Yakin. Yakin? Oke, Yakin. yakin ya. Oke, ini yang penting Bapak Ibu. Balik lagi, keyakinan ini adalah modal Bapak Ibu. Ya, sehebat apapun perusahaan Anda, tapi kalau Anda tidak yakin, ya percuma. Sehebat apapun produk GCA, GAE, kalau Anda tidak yakin, percuma Bapak Ibu. Ya, jadi buatlah diri yakin dan tularkanlah keyakinan itu, pasanglah niat untuk bantu orang banyak. Oke, kalau kita udah niat mau bantu orang Bapak Ibu, kalau kita udah yakin, nah tentu di lapangan yang namanya kita bekerja, kita perlu alat bantu. Alat bantu di lapangan, alat bantu bekerja.
Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah punyakah alat bantu yang lengkap yang Bapak Ibu sudah siap supaya di lapangan Bapak Ibu Belum sudah siap sampai, Pak. ya? Belum sampai. Belum sampai, belum lengkap. Mungkin Betul. ada orang berpikir, Pak, kalau saya harus cerita ke orang, apakah saya harus punya laptop? Oh, enggak. Nah, ini akan menjadi kendala, betul nggak? Kalau kita berpikir harus punya laptop, otomatis akan menjadi kendala. Karena tidak semua orang punya laptop. Ya kan? Memang itu alat bantu juga. Atau harus punya tablet. Kalau handphone banyak yang punya, tapi handphone terlalu kecil. Brosur, Pak. Brosur. Nah, ribet lagi, betul nggak? Nah, mari kita lihat alat bantu apa yang kita harus punya dan bisa diduplikasi, Bapak Ibu. Intinya harus bisa diduplikasi oleh semua tim kita. Kalau kita punya alat itu, maka orang di bawah kita juga harus bisa punya alat itu. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu. Kalau hanya kita yang punya, tapi tim kita nggak bisa punya alat bantu itu, ya nggak bagus juga. Nggak mantap juga, Bapak Ibu. Oke, nah mari kita lihat dulu. Alat bantu Bapak Ibu harus punya dua untuk memudahkan Bapak Ibu secara offline maupun secara online. Ya, karena sekarang bisnis sudah tidak harus ketemu tatap muka. Ya, Anda bisa menjangkau juga yang jauh-jauh. Seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Kalau Anda bisa berbahasa Inggris dan bahasa lain. Oke, jadi kita bahas dulu yang offline. Ya, alat bantu yang bisa diduplikasi. Artinya semua tim kita juga harus bisa punya alat itu. Oke, tapi kalau kita memaksakan harus pakai laptop, tim kita nggak bisa. Mungkin kita bisa, tapi tidak semua tim kita bisa. Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus punya brosur dulu. Kalau brosur semua orang bisa nggak? Kalau dia mau? Bisa. Bisa. Nggak mampu beli satu rem, dia join sama temannya, sama timnya, ayo kita bagi 3 yuk. Bertiga kita beli satu rem. Bisa juga kalau ada kemauan. Nah, oke. Brosur, ini contoh, adalah apa gunanya brosur? Nah, ini kita cerita manfaat daripada masing-masing. Brosur ini adalah alat bantu mengundang sekaligus alat bantu mengingatkan Bapak Ibu. Mengundang kemana? Bisa mengundang ke Zoom, bisa mengundang untuk ketemu selanjutnya, untuk membicarakan lebih lengkap, bisa mengundang untuk KBOP dan lain-lain. Tapi jangan, saran saya, ini saran ya, tapi boleh aja Bapak Ibu lakukan kalau mau boros ya. Tetapi biar efektif ya, kita jangan serak-serakan, jangan bagi-bagi di jalan ke orang banyak, di pasar, di mall, tanpa ada komunikasi Bapak Ibu. Apakah boleh saya bagikan sama orang yang tidak dikenal? Boleh. Tetapi harus komunikasi dulu. Nggak ada hasil, Pak. Ya, kalau tanpa komunikasi hasilnya nihil, akan dibuang orang. Tapi kalau kita komunikasi dulu, misalnya nih, kita ketemu orang di lift. Nah, di dalam tas kita selalu ada brosur. Di lift ada waktu mungkin berbicara 1 menit Bapak Ibu. Atau 2 menit. Bapak Ibu bisa manfaatkan momen 2 menit itu. Komunikasi ringkas. Tinggal sapa, halo Bapak Ibu, lagi apa, mau kemana, apakah kerja di sini? Iya. Apakah selama ini kerja udah berapa lama? Nah, kita pendekatannya dulu. Oh, saya udah kerja sekian. Kira-kira Bapak Ibu udah siap nggak untuk menyambut hari tua, masa depan? Wah, mungkin belum kepikir, dia bilang. Nah, ini Bapak Ibu saya bagikan brosur. Ya mungkin Bapak Ibu baca, kalau minat bisa hubungin saya. Yang mana nanti brosur ini, informasi di sini bisa membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan masa pensiun supaya sejahtera. Udah segitulah kira-kira. Mungkin kita butuh waktu 1-2 menit, maksimal 5 menit. Ketemu orang mau di kereta api misalnya, atau di travel, di pesawat, atau sopir ojek, ya sopir gokar. Bapak Ibu naik gokar, banyak orang baru yang kita temui setiap hari. Ya selama kita bisa numpang di sopir gokar, kita bisa ajak dia bicara, betul nggak? Tapi kita nggak mungkin presentasi saat itu Bapak Ibu. Kenapa? Baru kenal, itu yang pertama. Kemudian waktunya nggak cukup, nggak mungkin kita berpresentasi.
Fokus hanya membangun minat dia saja, memberitahu dia apa yang bisa dia dapatkan dari informasi ini. Nah, supaya apa? Terbangun rasa ingin tahu dulu. Nah, terus kita nih, silakan nih brosurnya dibawa, dipelajari, di situ ada nomor HP saya, nanti kalau memang butuh, kita bisa ketemu lagi, hubungin saya siap support, saya siap bantu untuk jelasin. Itulah guna brosur, Bapak Ibu. Jadi dengan kita berikan brosur, Bapak Ibu, itu akan jadi alat mengingatkan juga. Karena brosur itu dibawa pulang, di rumah dia lihat lagi, otomatis sudah membantu kita mengingatkan yang bersangkutan. Oh, tadi ada cerita ini nih. Tentang emas nih katanya, tentang hari pensiun, hari tua nih, supaya lebih baik nih. Nggak ada salahnya nih, saya mau tahu, belajar dulu. Nah, tapi kalau kita tidak mempunyai brosur, kita hanya cerita ke orang. Selepas kita cerita, dia lupa. Sebagian besar orang akan lupa. Kenapa? Kita bukan orang yang dikenal. Begitu juga diri kita, ketemu orang nggak kenal terus cerita sama kita sesuatu. Kemungkinan besar kita akan lupa, Bapak Ibu. Tapi dengan kita berikan selembar brosur, ya yang nilainya mungkin cuma selembar 500 rupiah. Hari ini 500 rupiah itu bisa omset Anda bisa menjadi miliaran kalau ketemu orang yang tepat, Bapak Ibu. Bagikan brosur, alat bantu untuk mengingatkan dan alat bantu untuk mengundang. Karena di situ ada nomor handphone kita. Dari 100 orang yang kita bagi, mungkin ada 20 orang atau sekian orang yang chatting kita kembali, menanyakan kembali untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Nah, inilah gunanya, Bapak Ibu. Kira-kira bermanfaat nggak brosurnya? Sangat. Oke. Tapi setelah Bapak Ibu punya brosur, apa cukup dengan satu brosur saja? Jawabannya tidak. Karena brosur tadi tidak menjelaskan. Brosur tadi hanya alat bantu mengundang dan mengingatkan, Bapak Ibu. Orang belum mengerti nih dengan baca brosur, orang belum mengerti dengan detail. Nah, orang belum mengerti, Bapak Ibu. Tapi minimal orang penasaran pengen tahu. Maka kita butuh lagi alat berikutnya. Buku presentasi. Pada saat dia minta ketemu atau saat ketemu ada yang minta penjelasan, Bapak Ibu harus punya buku presentasi. Ini adalah alat bantu presentasi pertama Anda. Ya, jadi Anda tidak perlu bawa laptop, nggak punya laptop, cukup punya buku seharga 50.000. Ya, Anda bisa presentasi, jelaskan di sini. Tapi, nah ini ada tapinya. Hanya buku saja nggak cukup, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda nggak mungkin kasihkan buku ini kepada si prospek yang tadi sudah mendengarkan. Pada saat Anda sudah presentasi sama si A, buku ini nggak akan Anda kasih karena buku ini 50.000. Belum lagi ongkos kirimnya. Bangkrut kita kalau setiap orang habis kita presentasi, kita bagi satu buku, betul nggak? Atau Bapak Ibu mau bagikan buku setiap orang yang Bapak Ibu siap presentasi? Tidak. Tidak. Jadi solusinya bagaimana? Sementara kita butuh alat untuk mengingatkan dia. Agar setelah presentasi dia pulang, dia nggak lupa, Bapak Ibu. Agar setelah presentasi dia pulang, dia bisa diskusikan kembali sama keluarganya. Karena seringkali orang berkata gini, Pak, bagus, saya tertarik. Nanti saya cerita dulu sama, diskusi dulu sama orang di rumah saya. Apakah dengan suami, apakah dengan istrinya, apakah dengan anaknya. Sering nggak ketemu jawaban seperti itu, Bapak Ibu? Sering. Saya tertarik, tapi nanti saya diskusi dulu ya sama. Nah, sementara orang yang baru dengar sekali ini, dia nggak pegang buku, dia nggak pegang apa-apa. Apakah mampu dia berdiskusi dengan keluarga dia tadi? Menceritakan balik ke keluarganya dengan baik? Halo? Pasti tidak. Nah, Pasti tidak mampu ya. nah, pengalaman kita tidak sampai di rumah yang ada, dia cekcok sama orang rumahnya. Iya betul. Iya betul. Akhirnya dia menghilang dari peredaran. Ya kan, padahal tadi waktu presentasi dia semangat. Bagus nih, saya mau nih. Tapi ya nanti saya diskusi di rumah. Setelah di rumah patah, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita butuh memberikan sesuatu untuk bisa dia bawa pulang.
Supaya nanti sampai di rumah dia pun bisa jelaskan dengan step yang benar. Nah, artinya ada satu alat lagi yaitu Bapak Ibu butuh kertas presentasi. Kertas presentasi ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Satu lembar pertama khusus menjelaskan GAE. Tujuannya apa? Ini juga membantu Bapak Ibu mempercepat Bapak Ibu presentasi. Satu, mempercepat karena sudah ada tertulis, Bapak Ibu tinggal tunjuk. Ini tentang ini, tinggal tambah sekian, dapat sekian, hasil sekian, ini penjelasannya. Oke. Setelah membantu Bapak Ibu mempercepat, Bapak Ibu dipermudah untuk stepnya, langkah-langkah penjelasannya. Kadang-kadang ada orang ingin presentasi, dia semangat, tapi dia bingung, saya harus mulai dari mana? Apa yang harus saya sampaikan dulu? Tentang GA ini dari mana saya nak mulai? Tentang GCA ini bagaimana saya jelaskan dari awal? Dia bingung Bapak Ibu. Sehingga presentasinya nggak jelas dan berantakan. Oke. Nah, dengan adanya kertas ini, Bapak Ibu tinggal tunjuk-tunjuk, lingkar-lingkar, tinggal coret-coret dikit, bulet-buletin, udah selesai. Dalam 10 menit, 5 menit Bapak Ibu udah selesai presentasi. Setelah selesai, kasihkan kertas ini kepada orang tersebut untuk dibawa pulang untuk dia baca lagi. Jadi fungsi alat ini, kertas presentasi ini fungsinya membantu kita lebih cepat presentasi, lebih memudahkan, lebih terstruktur, strukturnya jelas, langkah-langkahnya. Kemudian menjadi alat bantu untuk mengingatkan si prospek, menjadi alat bantu juga si prospek tadi bercerita di rumahnya Bapak Ibu. Kalau dia butuh berdiskusi dengan keluarganya. Tapi kalau kita nggak berikan ini Bapak Ibu, dia nggak akan mungkin bisa bercerita dengan jelas di rumahnya, akhirnya dia hilang. Kenapa? Karena di rumah yang terjadi perdebatan. Oke. Nah, alat bantu ini Bapak Ibu boleh buat sendiri, boleh cetak sendiri. Kalau mau cetak silakan Bapak Ibu desain menurut struktur bagaimana seharusnya Bapak Ibu presentasi. Tapi saya juga bagi yang mau bersama-sama cetak supaya lebih murah. Nah, nanti Bapak Ibu yang udah beli brosur coba cek sendiri harga yang Bapak Ibu beli ke saya sudah bebas ongkos kirim. Lebih murah nggak daripada Bapak Ibu cetak sendiri? Boleh dibandingin, tanya dulu. Jauh lebih murah lah Pak. Tanya dulu percetakan. Atau kalau Bapak Ibu print sendiri, itu jauh lebih mahal. Bapak Ibu pergi ke tukang printer, satu lembar mungkin sudah bisa Rp1.000 sampai Rp2.000 satu lembar. Satu lembar folio ini. Sementara kalau kita cetak sendiri ini paling hanya Rp300 sampai Rp500. Oke. Nah, ini saya sudah siapkan desainnya. Bapak Ibu yang mau mempunyai ini, selain punya brosur, Bapak Ibu perlu punya ini. Ini per remnya Rp250.000. Mau Tapi Pak, yang order dalam waktu 2 hari ini sampai barangnya habis, itu saya kasih free ongkir Bapak Ibu. mau Pak. Jadi harga lebih murah Bapak Ibu nggak bayar ongkir. Tapi Bapak Ibu perlu barang ini. Tapi yang merasa saya bisa buat sendiri silakan. Karena di sini saya nggak cari uang untuk mencetak ini Bapak Ibu, malah saya subsidi ongkirnya, malah sebagian besar di kota-kota tertentu yang jauh itu pun saya harus nombok Bapak Ibu. Ya, tapi nggak ada masalah karena demi Bapak Ibu bisa bergerak, berkembang. Nah, ini kegunaannya. Jadi ini bukan untuk disebar-sebar untuk diserahin enggak ya. Ini untuk membantu Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu presentasi, terstruktur Bapak Ibu nggak bingung mulai dari mana. Ya, tinggal ikuti alurnya dari atas ke bawah. Kemudian Bapak Ibu juga jadikan ini sebagai alat pengingat Bapak Ibu. Ya. Nah, sebenarnya urutan ini sudah hampir sama dengan urutan kita di Zoom ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kadang-kadang kita ketemu orang secara offline, kita harus langsung jelasin pada saat dia minta informasi itu, dan waktunya ada untuk mendengarkan, ya kita jangan tunda lagi harus ikut BOP atau Zoom. Jelasin langsung aja kalau orangnya memang udah bersedia untuk mendengarkan, dan waktunya memang ada untuk mendengarkan. Dengan pakai kertas ini 10 menit selesai kok ini. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu butuh kertas presentasi. Dan setelah itu Bapak Ibu perlu tunjukkan bukti transaksi Anda. Kalau Anda tidak pernah transaksi, minimal GCA rutin Bapak Ibu. 5 kali, 10 kali, 20 kali, semakin banyak semakin baik. Tunjukkan bahwa Anda sendiri memang sudah melakukan.
Nah, itu bukalah dari handphone bukalah dari mana nggak apa-apa. Kalau dari handphone pun kecil kan cuma untuk sesaat saja. Ya, tidak makan waktu lama. Ini loh, saya udah transaksi, saya udah lakukan 20 kali, saya udah tarik uang sekian. Ini emas saya ada disimpan di sini nih. Padahal uangnya udah saya tarik 85%, tapi saya punya emas sekian. Nah, bukti ini perlu Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang tidak ikut apa yang kita ucapkan. Orang ikut apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Bukan yang kita katakan, tapi orang ikut apa yang kita lakukan. Nah, begitu dia lihat kita sudah membuktikan sendiri, kita memang sudah melakukan apa yang tadi kita ceritakan, maka orang ini akan tertarik untuk ikut. Jadi, jangan hanya sekedar berbicara. Ya, gunakan alat bantu dan berikan bukti. Nah, ini langkah-langkah yang Bapak Ibu harus lakukan secara offline. Oke, gunakan alat bantunya. Oke, dan Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu punya alat bantu ini, mulailah praktek. Mulailah lakukan presentasi, jelaskan kepada orang face to face, tabletop, ya, cerita, gunakan alat bantu tadi untuk cerita. Niatkan diri Anda untuk bantu orang lain supaya Anda tidak punya beban ketemu orang lain. Praktek Bapak Ibu. Banyak orang yang sudah mengerti tapi dia nggak pernah praktek. Kenapa? Ya banyak alasan. Mungkin tadi mentalnya nggak siap atau mungkin alat bantunya tidak ada. Sehingga dia mau praktek dia penuh keraguan. Nah ini Bapak Ibu, poin ini harus bisa Anda lakukan dan harus bisa Anda duplikasikan kepada semua tim Anda. Ya, karena ini tidak membutuhkan barang yang mahal. Oke? Kira-kira ini bisa dilakukan atau tidak? Ya. Bisa ya? Nah, yang Bisa, paling Pak. penting kita bisa dan bisa tim kita juga bisa. Duplikasikan. Oke. Nah, sekarang alat bantu untuk online Bapak Ibu. Kalau tadi offline, kita tentu kepingin bisnis kita besar. Kita juga kepingin tim kita, jaringan kita besar Bapak Ibu. Ya, selain offline, kita juga harus bergerak secara online Bapak Ibu. Ya, secara online sebenarnya kita sudah ada alat bantu Zoom dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu disarankan Bapak Ibu punya website sendiri untuk landing page saja. Yang mana di dalam landing page itu tidak bercerita lengkap, tapi cukup bercerita singkat dan padat, satu halaman aja. Seperti brosur, tapi ini ibaratnya pengganti brosur online. Nah, ini nanti minggu depan saya akan buatkan contoh buat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh buat sendiri sesuai selera atau pingin saya buatkan nanti juga boleh. Nah, yang dulu-dulu pernah bikin website ke saya, nanti setelah website ini selesai, nanti boleh lapor ke saya untuk saya ganti dengan yang baru, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini perlu untuk kita buat perkenalan ringkas seperti hal brosur tadi secara online. Nah, nanti ada website yang lengkap. Ini nggak perlu Bapak Ibu buat sendiri. Nanti saya akan buatkan untuk bersama. Tidak ada nomor handphone di situ. Ya, tapi buat penjelasan buat semua orang bisa pakai bersama. Tapi kalau yang landing page ini masing-masing harus cantumkan nomor telepon dan nomor WhatsApp Bapak Ibu masing-masing. Ya, sehingga orang yang butuh informasi lengkap dia udah tahu nih nomor yang mana yang harus dia hubungi. Tapi kalau website lengkap ini nanti, ini untuk bantu bercerita, kita jangan berikan di awal, tapi berikan sama orang yang memang sudah bertanya. Bapak Ibu juga bisa berikan video dan website lengkap untuk follow up. Nah, Bapak Ibu perlu desain konten untuk cantumkan di desain konten itu ada gambar ya, ada kata-kata motivasi atau kata-kata apa, dan di situ cantumkan web landing page Anda ini. Nah, jadi kalau orang baca desain kontennya, Anda posting di WhatsApp status, di Instagram, di sosial media manapun, terus orang tertarik tuh baca postingannya. Dan di bawahnya ada link web perkenalan kita. Nah, dia akan klik, di situ dia akan ketemukan lagi nomor handphone kita untuk bisa bertanya lebih lanjut. Nah, ini desain konten ini saya sudah pernah share ya di grup. Rencana minggu depan saya akan tambah lagi sekitar 50 gambar lagi Bapak Ibu. Saat ini udah ada 150 atau 200 gambar ya, nanti saya akan tambah lagi.
Jadi ada desain-desain gambar dengan kata-kata, Bapak Ibu tambahin dengan landing page Bapak Ibu sendiri masing-masing. Nah, Bapak Ibu share lah itu di sosial media Anda main. Apakah Instagram, Facebook, apakah Twitter, apakah TikTok, dan lain-lain. Nah, bagi Bapak Ibu yang udah punya penghasilan bagus, sudah dealer ke atas, yang ingin iklan berbayar, bisa bayar Google, bisa bayar Facebook Ads, Instagram Ads, terserah Bapak Ibu. Tapi untuk orang-orang awal nggak usah dulu, ya, cukup gratisan dulu. Ya, gratisan dulu sampai Anda jadi dealer, income Anda udah lumayan, udah di atas 10 juta, di atas 20 juta, baru Anda keluarkan budget 1 atau 2 juta sebulan untuk iklan, nggak apa-apa. Ya, nggak usah buru-buru Bapak Ibu. Ya, karena iklan itu kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan belum tentu ada hasil. Bapak Ibu udah keluar 5 juta, 10 juta, belum tentu ada hasil Bapak Ibu. Jadi saran saya untuk orang-orang yang sudah punya income baru beriklan. Ya, kalau belum punya income, main sosial media yang gratis-gratis dulu. Ya, pasang status saja. Nah, Bapak Ibu juga harus belajar lakukan presentasi Zoom pribadi. Kalau Zoom grup, Zoom yang saya bantu atau ada presenternya itu tetap kita lakukan. Tetap undang orang ke sana. Tapi kadang-kadang ada orang yang butuh Zoom pribadi. Bapak Ibu harus belajar Bapak Ibu. Gunakan Zoom ini supaya Bapak Ibu bisa jadi hostnya, jadi speakernya. Supaya bisa share screen. Jadi kalau ada prospek-prospek pribadi Anda kepingin dapat penjelasan langsung dari Anda secara ringkas, Bapak Ibu bisa ajak Zoom. Lebih mudah kita jelaskan dari Zoom daripada hanya di telepon. Karena kalau hanya di telepon, orang nggak lihat gambarnya. Orang nggak nampak apa yang kita bahas. Tapi kalau kita ajak Zoom, kita bisa share screen. Nah, lakukan semampu kita. Yang penting Bapak Ibu praktek. Nanti kalau ada pertanyaan lebih dalam, lebih detail yang Bapak Ibu belum bisa jelaskan, nggak usah minder. Bapak Ibu tinggal over bola. Wah, untuk pendalaman ini, nanti kita hadir di Zoom ini. Nanti bisa dikupas di situ. Atau hubungin konsultan di atas Anda yang bisa membantu lebih lengkap pun boleh. Jadi, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus kerja tim, Bapak Ibu. Kerja tim, jangan perang sendiri, jangan fight sendiri. Apalagi masih baru, ya belum istilahnya belum matang. Tapi banyak tuh yang semangat, tapi dia fight sendiri. Akibat fight sendiri, banyak orang yang nggak tertarik, Bapak Ibu. Terus dia nyerah, dia bilang saya udah fight, saya sudah semangat, saya udah cerita ke banyak orang, tapi hasilnya nihil. Berarti bisnisnya nggak cocok buat saya katanya. Nah padahal karena kesalahan dia fight sendiri. Jangan Bapak Ibu. Bisnis ini bisnis tim, ya jaringan. Kita nggak boleh kerja sendiri. Sibukkan orang yang mengajak Anda dan konsultan di atas Anda Bapak. Ya. Makanya kita buat Zoom 4 kali seminggu untuk membantu Bapak Ibu juga. Di luar itu pun pengen privat pun silakan Bapak Ibu. Ya, kita siap bantu. Ya. Nah, ini gunakan Zoom BOP bersama, gunakan rekaman Zoom Bapak Ibu. Hari ini ada 67 orang yang hadir hari ini. Harusnya orang yang hadir training ini adalah orang yang berkomitmen untuk sukses. Saya mau nanya, betul nggak yang hadir hari ini mau sukses? Makanya hadir. Ya, Betul. Bukan Tapi mau lagi, harus sukses. Nah, secara teori kita mau Bapak Ibu, tapi secara praktek sudahkah Bapak Ibu mengundang 5 orang setiap ada Zoom? udah, tapi bermasalah waktu, Pak. Ya, nggak masalah, tapi kita konsisten nggak? Setiap Zoom kita undang minimal 5, setiap Zoom kita undang minimal 5, walaupun mungkin Konsisten. dari 5 yang datang 2 nggak masalah. Atau kita undang 10, pokoknya tiap Zoom harus ada undang. Gunakan Meskipun- prinsip itu Bapak Ibu. Meskipun belum masuk anggota, boleh diundang Ya. Zoom. Boleh Bapak, yang penting Bapak udah register. Register itu kan gratis. Siap, Nggak siap. harus belanja. Siap. Bapak Ibu sudah register, Bapak Ibu sudah boleh ngundang orang Zoom dan sudah boleh membagikan link register Bapak Ibu ke orang lain. Nggak ada masalah. Yang penting di saat kita sudah membuat tekad bulat, saya ingin sukses di Quantum Metal ini, karena saya yakin perusahaan ini begini-begini, maka kita komitmen mengundang Bapak Ibu. Ada 70 orang hari ini. Kalau setiap jam mengundang 5,
Maka udah penuh 350 orang undangan aja, belum termasuk kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, tapi saya nggak ngelihat tuh Bapak Ibu konsisten mengundang. Jumlah peserta BOP kita kurang lebih segitu-gitu aja, nggak nambah-nambah. Orangnya saya lihat itu-itu aja yang hadir lagi. Kalaupun ada yang ngundang orang, nggak banyak. Paling 10%, 20% dari peserta doang. Harusnya orang baru itu lebih banyak daripada orang lama. Karena satu orang lama akan membawa 5 orang baru. Itu baru benar kita jalankan bisnis. Satu orang menggandeng 5 orang baru. Maka pesertanya lebih banyak nggak orang baru atau peserta lebih banyak orang lama? Harusnya di BOP peserta orang baru harus jauh lebih banyak. Minimal 3 kali lipat lah orang baru daripada orang lama. Nah, Zoom ini dibuat untuk siapa nih? Untuk bantu Bapak Ibu semua? Atau untuk upline Anda? Untuk Boleh membantu respon? semua. Nah, untuk bantu semua, ayo kita gunakan fasilitas ini Bapak Ibu, maksimalkan. Jangan orang lain, jangan kompetitor Anda yang menggunakan fasilitas ini nanti. Anda nonton, orang lain udah berkembang. Nah, bisa kita komitmen untuk tiap jam kita rutin mengundang? Insya Allah. Bisa. Harusnya bisa kalau memang yakin, kalau memang serius mau sukses bersama kita. Betul nggak? Hari ini Bapak Ibu belum berkembang pesat. Mungkin dulu Bapak Ibu masih punya alasan belum ada Bapepti lah, saya belum semangat lah, belum berani lah karena Bapepti belum ada lah. Hari ini semua izin-izin sudah lengkap Bapak Ibu. Nggak ada alasan lagi untuk menunda Bapak Ibu. Karena tidak ada orang sukses itu dari menunda itu nggak ada. Ya, tinggal gas full aja. Dan alat bantu sudah disediakan. Zoom sudah disediakan. Minggu depan saya lengkapi landing page ini bagi yang mau pun silakan. Desain konten pun saya akan tambah kontennya, ada 50 gambar lagi silakan. Ya. Masih belum percaya, Pak. Masih ada yang belum percaya. Ya, apa kira-kira yang membuat belum percaya boleh ditanyakan, nggak apa-apa. Iya. Bener enggak katanya gitu. Ya, Tapi makanya saya nanti. kasih yang video-video itu, Pak. Mulai kasih itu. Nah, kita bagikan video itu nggak bisa hanya kita share tanpa ada komunikasi. Tidak bisa kita tanpa bangun kebutuhannya, tanpa membuat minatnya terbangun, tiba-tiba kita bagi aja, nih video pelajari, orang nggak akan pelajari Bapak Ibu. Makanya tadi kuncinya penting komunikasi dulu, gali kebutuhannya dulu. Nah itu saya udah pernah share dalam training yang lain, tapi nanti ke depan kita akan bahas lagi bagaimana cara menggali kebutuhannya, membuat dia tertarik, membuat dia berminat untuk belajar. Nah itu nanti kita akan kupas dulu karena hari ini kan waktu kita pendek ya, dan nggak mungkin ya namanya training cukup dengan 1 kali. Karena training itu selalu kita materinya berbeda-beda Bapak Ibu. Tapi kalau BOP materinya sama, karena perkenalan. Tapi kalau training materi itu berbeda-beda, lebih luas, sesuaikan dengan kebutuhan. Makanya apa hambatan Bapak Ibu? Bapak Ibu catat dan tanyakan Bapak Ibu. Ya, boleh japri konsultan Anda, boleh japri saya juga nggak apa-apa. Saya akan bantu jawab atau ikuti training. Ya, jadi orang belum yakin wajar, nggak mungkin begitu kita cerita orang yakin Bapak Ibu. Itulah gunanya mereka dibawa BOP, dibagikan rekaman supaya mereka belajar dulu ya. Kalau mereka udah belajar baru kita follow up, baru keyakinannya kita bentuk pelan-pelan dengan follow up ya. Nah itu paling penting karena nggak mungkin orang 1 kali pertemuan langsung yakin, 2 kali pertemuan langsung yakin, nggak mungkin juga. Saya dulu awal masuk juga saya butuh waktu 1 bulan Bapak Ibu untuk yakinin diri saya. Saya belajar semuanya, tapi saya belajar tiap hari saya belajar. Saya cari kelemahannya. Begitu saya rasa, ini kayak lemah, saya tanya dulu ke upline saya.
Setelah saya dapat jawaban, oke, saya cari lagi yang lain. 1 bulan Bapak Ibu. Baru saya bilang saya yakin. Baru saya tampil di depan. Jadi kalau ada yang nggak yakin, normal. Biasa itu. Tugas kita lah yang meyakinkan. Tugas kita menjelaskan. Makanya dalam training-training yang sebelumnya saya bilang minimal 9 kali follow up sampai 12 kali follow up Bapak Ibu. Baru orang bisa paham. Setelah dia paham baru dia bisa yakin. Jangan kita berpikir sekali kita bicara orang langsung yakin Bapak Ibu. Nggak ada itu. Bisnis ini perlu komunikasi. Bersambung komunikasinya. Nggak bisa 1 kali, 2 kali kita ambil kesimpulan, udah dia nggak mau. Nggak Bapak Ibu. Orang yang kita pikir nggak mau itu belum tentu nggak mau. Asal Bapak Ibu tahu, Puan Aida menunggu saya gabung hampir 2 tahun Bapak Ibu. Dia follow up terus. Dia udah cerita Quantum Metal nih bulan Januari tahun 2020 sama saya. Waktu itu kita ketemu langsung sama dia di Malaysia. Waktu itu sebelum lockdown, Januari 2020. Sebelum lockdown COVID, saya ke Malaysia. Memang saya udah kenal lama dengan Puan Aida ini. Kita udah bicara-bicara, ketemu, kita sambil makan-makan cerita. Dia udah bawa kertas tebal untuk cerita Quantum Metal. Saat itu sistem belum otomatis, masih pakai kertas print-print banyak-banyak tuh. Belum ada transfer pakai m-banking saat itu, harus ke bank untuk transfer Bapak. Saat itu saya tolak karena belum ada kantor di Indonesia. Tapi dia enggak nyerah. Dia bilang, Pak, suatu hari ini ada kantor di Indonesia. Oke, kalau ada kantor kamu hubungi saya lagi. Dan ternyata memang kantornya ada, dia telepon saya Bapak Ibu. Dan saat itu baru saya mulai belajar. Saya dengarin karena saat itu dia udah bilang penghasilannya udah besar sekali, udah miliaran per bulan waktu itu. Saya pun tentu mau ya kan, makanya saat itu saya belajar. 2 tahun tuh saya di follow up, 2 tahun kurang lah. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir hanya follow up orang 1 kali, 2 kali, lantas Bapak Ibu anggap ya udah dia enggak mau. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Yang namanya niat mau bantu orang itu jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Santai aja. Ada saatnya kita follow up, ada saatnya kita cooling down dulu, kita fokus dulu sama yang positif yang lain, ada saatnya nanti kita balik lagi ke dia. Oke. Jadi belum yakin itu normal dan wajar. Oke. Nah, ini Bapak Ibu apa? Nah, ini yang tadi saya bilang, ayo yang kakak makan. ayo sama-sama kita komitmen, kita undang setiap ada Zoom 5 orang baru. Setiap ada Zoom kita undang 5 orang baru. Nanti 5 orang baru ini kita ajak lagi yang mana yang serius sudah mau bergabung, ajak lagi ngundang 5 orang baru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu konsisten begini Bapak Ibu, kita sama-sama konsisten, sebentar pun kita udah bisa jadi merchant, senior merchant. Ya, ingat sekarang udah nggak ada hambatan. Orang udah mulai berlari kencang di sini Bapak Ibu. Leader-leader Malaysia udah pasang kaki di Indonesia sekarang. Ya, mereka pun sudah masuk ke pasarnya Indonesia. Bapak Ibu yang orang Indonesia, maukah pasar Anda diambil orang lain? Jangan sampai tetangga Anda joinnya sama orang lain. Jangan sampai saudara Anda joinnya sama orang lain. Di Malaysia itu pernah terjadi, waktu itu saya lihat sendiri, saya hadir di training di Malaysia waktu itu. Suami istri cross line Bapak Ibu. Suaminya join sama orang lain, istrinya join sama orang lain. Sama-sama nggak tahu kalau pasangannya sudah join di KM. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Jadi kisahnya itu, suami ini join, diajak temannya. Tapi dia enggak cerita sama istrinya. Karena mereka ini udah kapok bermain bisnis, katanya. Udah sering kena scam. Jadi udah janji nih, saling janji. Tapi diam-diam si suami karena lihat nih bagus, dia join diam-diam dulu. Dalam pikirannya, saya buktikan dulu nanti baru saya cerita sama istri saya. Ternyata istrinya pun melakukan hal yang sama, diajak orang lain, diam-diam pun join. Kapan ketahuannya? Pada saat training itulah Bapak Ibu. Pada saat training, dia baru cerita, saya mau hadir training nih gini. Si istri pun bilang, saya mau ikut training pun. Di mana kamu nak ikut training? Ternyata tempat yang sama. Lah, kamu udah join kah? Udah. Sama siapa? Sama orang lain.
Aku juga ada join katanya. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Jangan sampai hal ini terjadi sama Anda. Ya kan? Sekarang orang udah kebut Bapak Ibu. Ya, jangan kita slow. Ya, saya udah siapkan semua alat bantu supaya Bapak Ibu berkembang. Tapi kalau Bapak Ibu yang slow ya itu resiko Anda sendiri. Ya, saya nggak bisa membantu orang yang slow karena waktu terus berjalan. Oke, saya mau nanya nih, komen nggak nih kita mengundang terus konsisten 5 orang tiap Zoom? Ya, baik orang yang Anda dapat secara online maupun offline Bapak Ibu. Ya, baik orang yang Anda tidak kenal maupun orang yang Anda kenal. Yang Anda tidak kenal, kenalan aja Bapak Ibu. Cerita singkat kasih brosur. Ya, jangan malu. Kenalan bagi brosur. Kenalan cerita dulu sedikit tentang ini. Bagi brosur. Walaupun nggak sempat presentasi nggak apa-apa. Dari sekian banyak itu akan terjaring orang-orang yang berminat. Ya, sehingga kita nggak kehabisan prospek. Oke. Nah, kira-kira dari saya hari ini kita cukup bahas itu dulu. Kita boleh lanjut ke tanya jawab. Ya, supaya untuk pendalaman. Karena kalau kebanyakan pun nanti Bapak Ibu nggak fokus ya. Oke, silakan jika ada yang punya pertanyaan, mungkin bisa bantu saya untuk eh, tanya jawab. Silakan. Ada Pak Ari atau Pak Mai Sarman boleh bantu saya untuk pandu tanya jawab? Silakan. Ada, Pak. Oke, Pak Ari, boleh Pak? Mungkin lihat di chat dulu mungkin. Oke, sebentar saya cek chatnya, Pak. Ada pengen pesan brosur ke siapa, Pak Herman? Kalau pesan brosur boleh chat saya langsung. Kalau pesan buku ke admin Angel Group, karena bukunya udah ready stock. Oke, paling baru itu pertanyaannya. Buku presentasi harga berapa? Buku harganya iya. 50.000 ya. Oh, pesan buku sama buku pesan brosur ya. Angel Group. Kalau buku harganya 50.000, belum masuk ongkos kirim ya. Pesan ke admin Angel Group. Tapi kalau pesan brosur, nah brosur itu cetakan Bapak Ibu hubungin saya ya. Kalau kartu nama baru boleh buat apabila Bapak Ibu udah dealer Bapak Ibu. Karena di situ ada logonya Quantum Metal. Begitu kita dealer, itu ada desainnya standar dari Quantum Metal dikasihkan khusus untuk para dealer. Oh, ada standarnya ya, Pak. Ada standar ya, karena ada logo di situ. Kita nggak boleh gunakan logo kalau kita belum dealer dan itu pun hanya boleh digunakan di kartu nama sesuai standar. Oh, biayanya berapa, Pak? Biaya Untuk apa? kertas presentasi dan itu brosur? Kalau brosur kemarin kita udah share dan itu pun udah habis. Tapi tadi masih banyak yang minta lagi tambahan. Saya lagi catat. Karena gini brosur itu supaya saya bisa kasih bebas ongkos kirim. Itu saya harus kumpul cetaknya dulu sekitar mungkin 30 rim misalnya. Jadi langsung dari percetakan yang bantu kirimin ke alamat masing-masing. Jadi nanti kalau mau chatting saya kasih alamat. Saya catat dulu begitu udah cukup kuotanya. Nah baru saya tagih. Harganya 300.000. Dan saya kasih free ongkir Bapak Ibu. 300.000 itu satu rim folio. Isinya 1.000 brosur Bapak Ibu, bukan 500. Karena brosurnya ukuran setengah folio. Jadi satu rim folio Bapak Ibu dapat 1.000 brosur. Jadi kalau dihitung-hitung ya 300 rupiah aja satu brosur itu biaya itu. Ya. Nah, dari 300 rupiah itu Bapak Ibu ibaratnya kita mancing ikan ya. Itu akan dapat 1-2 kakap yang membuat omset Anda besar Bapak Ibu. Amin. Ya, yang penting action aja. Ya. Yang penting niat bantu orang aja, jangan pikirkan hasilnya. Niat bantu orang, kita bagikan tuh niat bantu orang. Masalah waktu, hasil itu otomatis Bapak Ibu. Asal niatnya baik, hasilnya pasti baik. Oke. Jadi kalau untuk alat bantu tulisnya itu memang ukurannya harus agak besar karena kita mau presentasi, orang harus jelas bacanya. Ya. Karena dia berhadapan-hadapan sama kita. Nah, itu ukurannya folio, ada 2 lembar. Jadi satu rimnya itu nanti berisi 250 yang GAE, 250 yang GCA.
itu kita printnya di kertas biasa, bukan di kertas kilat kayak brosur. Karena itu kita juga mau hemat juga. Jadi yang itu jatuhnya 250.000 per remnya. Jadi Bapak Ibu udah dapat dua macam, 250 lembar yang GAE, 250 lembar yang GCA. Nah, ini harus dikasih kepada si prospek untuk bawa pulang. Karena tujuannya selain memudahkan kita presentasi, buat alat mengingat buat dia sehingga dia akan hubungin kita kembali, atau saat kita hubungin dia kembali, dia pasti ingat dengan pembicaraan itu. Kenapa? Kertasnya dibawa pulang, Bapak. Nah, itulah pentingnya brosur. Jadi yang ukuran untuk alat bantu presentasi 250.000 kita cetak di kertas fotokopi. Tapi kalau yang brosur itu cetak kertasnya kilat ya, kertas kalender ya Bapak Ibu ya. Nah, itu lebih berkualitas lah, lebih berkelas lah. Nah, tapi ada yang bilang, Pak, saya fotokopi aja lebih murah. Ya silakan, nggak masalah. Tapi Bapak Ibu, bisnis Anda tidak berkelas kalau hanya fotokopi hitam putih. Itu udah nilainya udah jatuh duluan. Gimana kita mau closing orang sementara kertas kita itu sudah nggak meyakinkan, Bapak Ibu. Kalau kita mau punya income ratusan juta per bulan, miliaran per bulan, ya nggak apa-apa lah keluar modal dikit ya. Atau modalnya nggak juta-jutaan kok, Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut pertanyaan berikut. Bagaimana cara menjelaskan kalau QM bukan MLM, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Simple. Yang penting Bapak Ibu udah paham dulu QM ini seperti apa. Sistem, kita bicara sistem dulu. Karena orang akan melihat, wah ini kan nyari-nyari orang juga nih bisnisnya. Nah di QM nggak nyari orang pun Bapak Ibu bisa dapat keuntungan nggak? Itu poin pertama. Ya. Tidak ngajak orang pun bisa untung nggak? Modalnya balik nggak? Untung dapat nggak? Bisa, Pak. Oke, kalau di multi level produk, Bapak Ibu beli produk. Balik ke uangnya? Enggak, kalau nggak ngajak orang nggak bisa. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu udah beda pertama. Tapi orang bilang, Pak, kan nyari-nyari orang sama aja. Nah, tanyain dulu, apakah semua bisnis harus cari orang atau semua bisnis tidak cari orang? Hanya MLM aja yang cari orang? Semua cari orang, Pak. Semua cari orang. Saya bikin sekolah tidak MLM, betul nggak? Sepakat ya? Tapi saya harus cari orang nggak? Yang saya ajar anak orang nggak? Sekolah tidak multi level loh, tapi tetap cari orang. Dokter, apakah multi level? Enggak. Pasiennya orang nggak? Bahkan dokter hewan pun pasiennya orang, Bapak Ibu. Misalnya yang sakit ayamnya nih, yang datang kan orang juga, yang bayar kan orang juga. Walaupun yang diobatin ayam, walaupun yang diobatin kambing atau sapi. Artinya semua bisnis pasti cari. Oke, sepakat dulu itu. Yang kedua, apa membedakannya? Kalau gitu sama-sama cari orang, bedanya apa dengan QM? Oke, saya tanya, di multi level, pada saat Bapak Ibu beli produknya, bisakah Bapak Ibu minta uang Bapak Ibu balik 85% dan barangnya Bapak Ibu titip dulu? Nggak bisa. Nggak bisa. Bolehkah setelah itu Bapak Ibu perintah ke perusahaan, barang saya yang tadi saya titip tuh tolong jualkan dan transfer Tidak uangnya ke bisa. saya? Ada nggak multi level yang begitu? Tidak ada. Nggak ada. Adakah multi level saat Anda beli satu dikasih ditambah 9 barangnya Anda dikasih 10? Belum pernah. Nggak ada. Yang ada terbalik, barang Anda satu, Anda bayar 10 kali lipat lebih mahal. Anda, ya kan, Anda dapat barang satu bayarnya 10 kali. Itu yang ada di multi level. Di quantum metal terbalik Bapak Ibu. Anda bayar satu dapat 10. Terus apakah ada di multi level barang ini yang 10 ini nanti harga naik kita suruh jual, suruh perusahaan yang jual, untungnya transfer ke kita. Di multi level mau nggak dia jualin barang kita terus kasih untung ke kita? Tidak mau. Mana ada, Pak? Kan ada. Nah itu baru beberapa poin yang berbeda Bapak. Banyak lagi kalau mau bahas bedanya apa, banyak lagi sebenarnya. Tapi saya rasa itu aja udah cukup untuk membuktikan ini berbeda jauh. Sepakat nggak? Kalau kita berbeda atau sama aja dengan MLM? Tidak. Ya? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Oke, pertanyaan berikutnya.
Oke, dari Bu Hayati. Selamat sore Pak Herman. Maaf, bagaimana caranya menjelaskan ke teman yang sudah sadar dengan menabung emas, namun mereka hanya percaya dengan emas fisik saja, belum mau dengan yang digital, Oke, seperti QM, dengan alasan QM, kehalalannya. oke. Bapak Ibu juga berarti belum paham dengan QM. QM itu emas fisik, Bapak Ibu. Siapa bilang QM emas digital? QM itu emas fisik. Digital itu hanya cara transaksinya. Nggak ada bedanya sistem QM dengan beli emas di Pegadaian, dengan Anda gadai, dengan Anda beli di bank syariah. Itu emas fisik semua kok. Nah, kadang-kadang kita yang salah. Kita yang bilang, ini emas digital. Lah, itu aja kita udah salah. QM itu emas fisik. Saya tanya, Permin produksinya berapa ribu ton? Itu fisik atau digital? Fisik, Pak. Fisik. Yang QM jual di bank syariah itu emas fisik atau digital? Fisik. 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 Bank aja beli emas sama kontometal. Apakah bank beli itu emas digital? Enggak, emas fisik. Itu yang dijual ke nasabah. Nah, yang teman Bapak Ibu tadi beli emas fisik tuh, mungkin dia beli di lewat Pegadaian, mungkin dia beli di bank syariah. Itu adalah emas. Kalau di Malaysia itu semua emas yang suppliernya adalah kontometal. Emas kita bukan fisik, emas kita itu bukan digital. Emas kita itu 100% fisik, tapi cara transaksinya yang digital. Makanya perlu ada sertifikat patuh syariah. Makanya butuh ada pengawasan dari lembaga Bapepti. Makanya butuh dicatat di bursa. Nah, di Indonesia kita tercatat di Bursa Future Exchange. Kenapa? Karena perlu dicatat dan diawasi fisiknya harus benar-benar ada. Nah, kalau sudah fisik, boleh nggak? Nah, kalau kita bicara tentang pertanyaannya tentang halalnya, tanyakan balik. Yang seperti apa yang halal? Kenapa ini dianggap tidak halal? Nah, kita boleh tanya balik dulu. Kenapa mungkin teman tadi bisa saja salah berpikir? Ah, kita lihat Bapak Ibu. Tinggal tunjukkan ke teman-teman Bapak Ibu kalau kira-kira kalau ada pernyataan MUI bahwa ini boleh, kira-kira oke nggak? Atau dia berpegang pada ulama lain? Nah, Bapak Ibu tinggal catat fatwa MUI tentang emas cicilan. Nah, cicilan ataupun online sama aja. Nah, ini ada linknya nih, Mahkamah Agung. Nah, ini Bapak Ibu bisa tunjukin ini, Dewan Syariah Nasional MUI. Ya. Mengenai jual beli emas secara tidak tunai katanya. Ini banyak ayat yang dikutip, banyak hadis yang diambil. Setiap hadis ini ada yang bertentangan satu sama lain, tidak sama, karena zamannya berbeda. Tapi dari sekian banyak hadis yang diambil, jadi kita nggak bisa berpedoman hanya satu hadis saja atau satu ayat saja, Bapak. Karena hadis dan ayat ini keluarnya pada zaman yang berbeda-beda, pada kondisi yang berbeda-beda. Nah, setelah dirangkum oleh pihak MUI, dianalisa oleh ahli syariah, Dewan Syariah Nasionalnya, maka dimunculkanlah satu keputusan. Nah, ini memutuskan. Nah, kita tinggal lihat keputusannya. Bapak Ibu boleh baca nanti semua hadis-hadisnya bagi yang mau mempelajari. Tapi kita lihat keputusannya. Fatwa jual beli emas secara tidak tunai. Hukumnya jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah. Hukumnya boleh. Ya, selama emas tidak menjadi alat tukar resmi atau uang. Nah, jadi kalau dia menjadi uang seperti zaman Nabi-Nabi dulu ada dinar dirham untuk berbelanja, bayar pakai dinar dirham, maka saat itu tidak boleh. Tidak boleh tidak tunai. Nah, nilainya pun harus setara. Tapi sekarang emas ini bukan uang, Bapak Ibu. Sekarang ini emas ini adalah komoditi, sama seperti kita beli minyak goreng, sama seperti kita beli beras, nggak ada masalah. Nah, ini sudah fatwa MUI. Nah, bukan kita yang bicara lagi. Jadi sebenarnya kita hanya perlu memberikan data. Ya, memberikan data sesuai fakta saja kepada teman-teman tadi.
Oke. Yang pertama, pastikan emasnya ada. Pastikan Bapak Ibu paham bahwa ini memang transaksi emas fisik. Ya. Pastikan juga ada Dewan Syariah Internasional yang mengawasi. Karena bisnis kita internasional. Pastikan juga ada lembaga negara yang mengawasi. Pastikan fisiknya memang ada. Karena ini bukan trading yang tidak ada fisik ya. Tapi ini memang murni jual beli emas fisik. Dan secara syariahnya pun Dewan Nasional Syariah sudah mengatakan jual beli emas cicilan itu boleh kok. Contoh, kita bicara di sistem gadai Bapak Ibu. Emasnya Bapak Ibu bawa pulang atau Bapak Ibu tinggal kalau Bapak Ibu ambil uang? Boleh respon saya? Bapak Ibu pinjam uang di Pegadaian. Bawa pulang uangnya terus emasnya bawa pulang juga atau ditinggal? Ditinggal. Tinggal, karena dititip. Karena ada orang yang bingung. Oh BCA emasnya nggak boleh bawa pulang ya? Lah gimana mau bawa pulang orang kita mau bawa duit? Kalau kita nggak bawa duit boleh kita minta emasnya, pasti boleh. Ya kan? Tapi kalau kita mau bawa duit, kita mau bawa pulang emasnya ya di mana-mana pun nggak boleh lah. Termasuk GAE 10 nggak bisa ya dibawa pulang emasnya 10-10-nya. Orang bayar 1 mau bawa pulang emas 10 ya nggak bisa lah. Kan ada bantuan modal yang pegang emasnya dipegang oleh yang memberi bantuan modal sebagai jaminan. Nah jaminan kita apa? Jaminan kita pegang sertifikat. Sertifikat itu udah sah secara hukum karena kita sudah ada izin Bapepti dan semua transaksi kita tercatat. Nah nanti kita tinggal jual, uangnya masuk, dijualkan emasnya, masuklah uang ditransfer kita. Jangan kita pikir, oh emasnya dibantu 10 boleh kah saya bawa pulang 10 tuh emasnya? Ya enggak boleh lah. Kalau ada yang bilang boleh begitu udah pasti penipu. Ya kan? Jadi sistem kita ini Bank Syariah melakukan hal yang sama. Cuma bedanya Bank Syariah atau Pegadaian itu kita ditagih cicilan. Ada risiko lelang. Kalau di sini tidak ada tagihan cicilan dan tidak ada risiko lelang. Oke. Itu kira-kira jawabannya Bu Haryati. Saya jelaskan dengan cukup lengkap, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut. Maksudnya itu dengan pembiayaan atau gimana Pak? Gimana suaranya nggak jelas Pak Rian? Boleh diulang? Maksudnya pembelian emas tidak tunai itu maksudnya dengan pembiayaan atau gimana Pak? Ini bisa keluar ke suara kita. Sebentar, diulang Pak Rian, diulang. Ya dari fatwa MUI itu yang pembelian tidak tunai itu maksudnya dengan pembiayaan atau gimana Pak? Ya dua-duanya pembiayaan itu kan cicilan. Pak Rian biar gampang paham, besok main ke Bank Syariah, bilang saya mau beli emas cicilan. Emas cicilan itu adalah GAE. Berapa mau beli? 100 gram misalnya. Nah, kita hanya kasih DP. Nah, kan GAE gitu, kasih DP 1 unit. Cuma DP-nya ada yang 15% dan 20% kalau di Bank Syariah. Jadi pembelian cicilan itu istilah bank pembelian cicilan tapi istilah kita itu GAE. Kalau GCA itu gadai. Nah itu. Jadi mampir aja, main aja ke Bank Syariah atau ke Pegadaian, nanya, minta tabelnya. Dia biasa sudah ada tuh tabelnya tuh. Nah, dengan ada tabel itu kita bisa bandingin tuh. Mana yang lebih baik. Mana yang lebih syariah pun bisa bandingin Bapak Ibu. Ya, sementara mereka dapat label syariah kok. Masa kita yang nggak tagih cicilan, yang tidak melelang barang orang nggak syariah. Oke. Nggak, maksud saya gini Pak. Ya. Yang dimaksud MUI pembelian emas tidak tunai itu seperti apa gitu Pak? Iya, cicilan. Oh cicilan, pembiayaan gitu berarti ya Pak ya? Ya itu kan di GAE itu mirip cicilan, hanya kita nggak ditagih cicilan. Kita hanya DP doang. Kalau di bank selain DP ditagih cicilan tiap bulan. Emasnya masih dipegang oleh pihak bank. Kita disuruh cicil. Pada saat kita cicil, misal kita cicil 1 gram nih, emas 1 gram nggak dikasih. Emas kita tetap disimpan. Tapi kita cicil sampai lunas baru dikasih. Itu sistem bank. Kalau di sistem kita kan nggak ada tagihan, tinggal jual aja nanti suatu hari.
Jadi yang dimaksud MUI emas cicilan itu ya emang beli cicilan GAE itu. Di bank itu dicicil. Di tempat kita nggak dicicil. Oke, lanjut. Baik, Kak. Ya. Ya. Boleh lanjut pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Eka, saya nggak tahu namanya Eka, ya. Pak, bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang diajak ikut QM, katanya sistemnya riba? Ya, tanya balik. Yang riba seperti apa? Kita Silakan, tidak Pak Eka, boleh Ibu debat. Eka. Ya, kita tidak bisa debat. Kita tanya balik dulu. Samakan dulu persepsinya dengan orang tersebut. Contoh. Anggap yang bertanya Ibu Eka. Saya boleh tanya Ibu Eka, boleh open mic. Yang riba menurut Bu Eka apa? Silakan, Supaya saya boleh jelaskan sesuai dengan pemikiran Ibu. Biar dapat jawabannya. silakan Bu Eka, open mic. Open mic aja. Jangan malu-malu. Ya Pak Herman. Ya. Ya, boleh Ya, sharing. ada suara? Anggap saja Ibu yang Ya. bertanya. Nah, saya mau jawab nih. Tapi saya minta Ibu jelasin dulu. Riba menurut versi Bu Eka. Karena bisa aja menurut Bu Eka dengan Pak Imam berbeda. Ya, itu tuh gini Pak. Jadi nilainya yang bertambah gitu loh Pak. Yang bertambah nilai yang mana Bu? Nilai emas kah? Nilai emasnya. Oke, berarti semua orang yang simpan emas riba kah? Nabi juga simpan emas dulu Bu. Karena nilai emas itu pasti bertambah. Sebenarnya nilai emas tidak bertambah, mata uang kita yang jatuh. Nilai beras bertambah nggak Bu? Ibu beli emas 10 tahun yang lalu dengan harga emas sekarang? Harganya sama atau bertambah? Harganya bertambah. Nah, berarti Ibu makan beras, riba dong. Apakah cuma emas yang kalau bukan kayak gini, karena memang saya belum begitu paham ya. Makanya kalau saya nawarin temen itu, temen langsung bilang kalau kayak gitu riba Mbak gitu. Jadinya makanya ditanya dulu yang contoh yang riba itu apa? Kalau bicara nilainya bertambah, bukan cuma emas saja yang nilainya bertambah. Beras juga nambah nilainya, cabai juga nambah, sayur juga nambah. Beli daging kambing, beli daging ayam, beli daging sapi. Harga 5 tahun yang lalu, nggak usah 5 tahun yang lalu lah, harga setahun yang lalu dengan harga sekarang aja udah nambah. Iya. Betul nggak? Apakah ayam yang kita makan, beras yang kita beli riba? Ya enggak kan? Kalau alasannya riba karena harganya naik. Betul nggak? Nah, Iya, kadang-kadang orang yang bicara riba dia sendiri nggak ngerti riba itu apa. Makanya kita tanya balik dulu supaya jawabannya sesuai dengan apa yang ada di pikiran si penanya. Ya kan? Iya. Atau mungkin dia bilang, oh ini ada manajemen fee yang 3,5% per tahun. Nah, mungkin dia bilang itu riba. Bisa jadi kan? Iya. Kan banyak orang kan banyak versi nih. Nah, anggap yang bukan yang tadi, tapi dia bilang ini kan dibantu modal, tapi kan ada manajemen fee 3,5% per tahun. Kita harus bedakan antara riba dengan bantuan. Ya. Kalau misalnya dibantu, Ibu nih saya bantu modal ya, 100 juta nih buat usaha Bu. Terus, tapi tiap bulan Ibu harus cicil nih. Nggak peduli Ibu udah jualan atau tidak, pokoknya tiap bulan Ibu harus kembalikan saya berikut keuntungan uang saya. 1% per bulan misalnya. Maka itu riba. Karena saya tagih. Padahal Ibu belum jualan. Ibu belum untung. Tapi boleh nggak kalau Ibu saya bantu modal, Ibu nggak usah cicil, Ibu nggak usah ansur, kecuali Ibu udah jual barangnya. Kecuali Ibu udah untung, barangnya udah kejual, Ibu setor ke saya. Tapi saya berhak dong dapat untung. Namanya kita kerjasama, saya bagi hasil sama Ibu, saya modal, Ibu yang kerja. Iya, boleh. Boleh apa riba itu? Boleh lah. Boleh kan? Nah, QM seperti itu. Setelah emasnya naik,
Setelah kita jual, setelah kita untung, baru QM menghitung 3,5%-nya, baru dia ambil. Baru bantuan modalnya diambil lagi. Selama kita belum jual, nggak ditagih. Nah, riba apa boleh dibilang itu bagi hasil? Bagi Ya, hasil. Nah, itulah kira-kira jawabannya. Jadi, Ya, satu pada lagi saat Pak, ada pertanyaan, ya? nyambung Izin dengan saja Pak. Ya, sebentar. Ibu Eka udah clear atau ada lagi? ada lagi Pak, satu lagi. Oke. Nah, ketika saya menjelaskan yang produk GAI 10 kali sama GAI 5 kali itu kan saya jelaskan ada bantuan permodalan dari QM 10 kali lipat. Terus kita juga bisa potensi keuntungan kita 10 kali lipat juga Ya, kan. ya. Itu banyak orang yang jawabnya tuh kayak gini Pak. Lah kok baik banget itu QM, Ya. emangnya nggak rugi kayak gitu. Oke, Emangnya saya jawab. emasnya nggak habis nanti dibagi-bagi kayak gitu Pak. Ya, saya jawab, Bu. Ini pun Ya, juga kesalahan dari kita sendiri. iya. Ya, yang kasih modal bantuan uang itu bukan QM. Yang kasih modal bantuan itu bank, bullion bank. Jadi langsung bank bullion gitu ya Pak? Iya, uangnya dari bullion. Nah, pertanyaan saya, apakah bullion sebaik itu? Bank baik itu? Ada nggak di luar sana bank yang kasih bagi-bagi modal, bantuan modal? Ada kan? Kan bank memang kasih pinjam uang kan sama orang kan? Iya. Ada. Semua bank kan memang itu. Kalau dia nggak pinjamin uang ke orang, bank itu udah tutup. Karena dia hidup dari pinjamin uang. Iya. Mau beli rumah, pinjam uang bank. Mau bisnis usaha, pinjam uang bank. Mau beli Mau mobil, beli pinjam mobil. uang bank. Biasa kan? Iya. Nah, sama ini Mas, yang kasih uang itu juga bank. Bukan quantum metal, Bu. Nah, mungkin kesalahan ini wajar teman kita bertanya begitu karena kita pun salah menyampaikan. Iya. Pak Herman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Herman, mohon maaf kalau keuntungan bullion bank itu dari 3,5% itu ya Pak ya? Ya, yang per tahun 3,5%. Baik. Sementara kalau kita pinjam di bank di Indonesia itu 11% sampai 15% setahun. Tapi bank internasional memang bunganya kecil, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek di Google. 2 tahun yang lalu di Amerika itu bunga banknya hanya 1% aja setahun. Sekarang aja sejak COVID dia naik jadi 5,5%. Dulu 2 tahun lalu Tanya, Pak. COVID hanya 1%. Ya, silakan. Ada lagi mau tanya? Kita jawab ya, Bu Eka ya. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Kasih Pak Herman. Ya, mari. Ini kan kita kan sudah ada izin dari Bapeti. Ya. Nah, apabila di suatu saat peran Bapeti kepada nasabah itu sejauh mana Pak? Apabila di suatu saat ya kita tidak berharap, bukannya berharap tetapi siapa tahu dinyatakan wan prestasi IM-nya. Ya. Di sini semua ada sistem, Pak. Izin itu nggak keluar karena lobby-lobby, Pak. Izin itu nggak keluar karena bujuk rayu. Izin itu semua ada sistem peraturan undang-undangnya, Bapak bisa baca di sini. Bapak tinggal klik website Bapepti, peraturan Mas Digital. Oke, peraturan Mas Digital. Ini Bapak ketik peraturan Bapepti tentang Mas Digital. Ya, jadi izin ini prosesnya makanya 2 tahun baru selesai karena banyak tahapan yang harus diselesaikan. Nah, ini tahapannya semua Bapak Ibu bisa baca di sini. Ya, saya hanya kasih ringkasnya dulu. Yang pertama, keuangan perusahaan harus diaudit dulu. Jadi nggak sembarangan. Ya, Bapepti audit dulu keuangan perusahaan. Ini perusahaan layak atau tidak atau hanya perusahaan abal-abal. Oke. Itu syarat pertama. Setelah dianggap layak, baru lanjut lagi tuh peraturan kedua, audit websitenya. Websitenya ini layak atau tidak, aman atau tidak, sesuai nggak dengan peraturan. Oke, itu pun sudah lulus. Harus lulus semua nih, satu aja kurang nggak akan keluar Bapepti. Yang ketiga, sistem ini anti money laundry atau tidak? Nah, itu harus ada dokumentasinya. Ya, harus jelas.
Anti teroris itu pun juga dicek. Harus jelas. Harus lulus by sistemnya. Oke. Apalagi harus tercatat di bursa Bapak Ibu. Ya, kita udah tercatat di Jakarta Future Exchange. Supaya apa? Supaya bisa diawasi. Oke, apalagi harus letakkan modal awal di Indonesia 100 miliar. Modal awal. Ini pun diawasi, nggak bisa dibawa ke luar negeri. Harus letak emas 10 kilo. Di Antam. Ini pun diawasi. Apabila berkurang 2,5 kilo aja, itu harus ditambah, dibulatkan lagi jadi 10 kilo. Nggak boleh kurang dari 7,5 kilo. Nah, setelah itu lengkap semua, barulah Bapepti bisa mengeluarkan surat izin Bapepti. Itulah gunanya izin Bapepti itu Bapak Ibu. Bukan sekedar surat yang ditulis di tanda tangan. Tapi semua ada mekanismenya. Bapak Ibu bisa baca di sini. Semua mekanismenya itu jelas. Makanya setelah itu Bapepti berani. Sistem emas ini dia buat siaran pers. Ya. Bahasa sistem ini. Nah, Bapak Ibu boleh baca. Nah, baca di sini sama-sama. Ya. Ini website dari Bapepti langsung. 17 Januari. Ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka memulai era baru perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Ini investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik saja, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring. Artinya transaksinya daring, online, melalui perdagangan fisik. Nah, ingat, perdagangan fisik emas digital ini alat transaksinya. Apa buktinya digital ini hanya alat transaksi? Nah, ini baca berikutnya. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Oke, berarti ini emas fisik. Sama seperti saya pakai M-Banking atau Internet Banking. Bapak Ibu pakai Internet Banking? Pada saat mau transfer, apakah harus pegang uangnya? Apakah harus dikirim ke Tiki? Enggak. Cukup isi nomor rekeningnya, uangnya pindah. Tapi uang fisiknya harus ada di bank nggak? Iya. Uang sebenarnya. Kalau nggak dia bilang saldo nggak cukup, betul nggak? Betul. Nah, sama ini transaksi emas tuh sekarang juga gitu. Harus ada emas fisiknya di lembaga penjamin. Baru bisa izin ini keluar. Nah, terus Kemendak di sini menjamin. Nah, ini ya baca, tolong dibaca balik. Kemendak menjamin, bukan saya yang menjamin, bukan QM yang menjamin. Tapi Kemendak menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lah, kok berani Kemendak menjamin? Nah, itu pertanyaan tadi. Apa nggak takut dia perusahaan Iwan Prestasi? Karena semua dalam pengawasan lengkap dia, Bapak Ibu. Maka itu memang nggak gampang, nggak mudah untuk dapatkan izin. Ya, Bapak Ibu tinggal lihat Bapepti punya perdagangan emas. Ya, tahun ini udah jalan 3 bulan, baru satu perusahaan kita doang tahun ini yang dapat izin kok. Ya, Bapak Ibu lihat, tahun 2023 ada satu doang perusahaannya dapat izin. 24 sekarang cuma sama kita. 2021 ada 2. Indonesia Logam Pratama, PT Syahati. Nah, ini 2021, 22. Nggak banyak orang yang dapat izin. 2022 juga 2. 2023 1, 2024 1. Tapi dari 6 perusahaan yang dapat izin ini sejak tahun 2019 peraturan itu dibuat. Hanya 6 baru sampai sekarang. Sudah 5 tahun. Hanya 6 yang memenuhi syarat, tapi satu-satunya yang punya konsep GCA dan GAE cuma Quantum Metal. Yang lain hanya GSA doang. Tapi balik lagi kita tanya, kalau Dewan Prestasi ya nggak mungkin Kemendak berani menyatakan menjamin di sini kalau pengawasannya longgar, Bapak Ibu. Ini yang jamin Kemendak, Bapak Ibu. Ya, oke. Itu kira-kira jawabannya seperti itu. Oke, lanjut. Halo, Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Ya. Pak Herman, saya mau tanya. Ini kan kaitannya untuk pengembang jaringan. Ini kan introducer nih ya. Kalau pengalaman kawan-kawan yang awal-awal menjalankan nih Pak Herman ya, khususnya untuk introducer ini. Tapi ibaratnya dia tidak banyak unit. Ibaratnya kayak saya nih cuma 1 unit ya, ini introducer. Tapi kita ini ibaratnya pengen kembangkan jaringan. Iya, boleh. Itu rata-rata kawan-kawan itu setelah berapa unit di bawahnya biar agak terasa ada penghasilan dari pengembangan jaringan Quantum Metal ini. Berapa itu kira-kira Pak Zainal Pak rata-rata untuk pengalaman kawan-kawan lah yang sudah duluan mengembangkan gitu.
Oke, biar saya jawab baru dulu. enaknya gitu. Saya jawab dulu. Pembelian kita itu nggak ngaruh. Kita beli satu, udah memenuhi syarat untuk introducer. Kita beli 100 unit pun nggak ada masalah, nggak ngaruh. Kalau kita beli nama pribadi, satu pun udah cukup. Kecuali kita punya uang lebih, kita mau putar-putar, nah kita boleh beli lebih. Nah, untuk supaya penghasilan kita naik, kita wajib naik peringkat dealer dulu. Nah, ini untuk dealer ini memang di sesi training berikutnya saya akan bahas. Kita harus naik peringkat. Peringkat dealer ini penjualan harus 30 unit GAS 10. Dan punya 5 introducer, itu syaratnya. Nah, setelah dealer, baru penghasilan kita ini mulai bagus nih. Karena introducer itu belum jadi konsultan, baru dites untuk jadi konsultan. Tapi udah dikasih 2%. Income-nya masih kecil. Tapi kalau kita udah dealer, nah itu income udah lumayan tuh. Ya. Jadi nanti peringkat-peringkat minggu depan kita kupas lagi lebih detail tentang hal ini. Tapi jawaban saya segera jadi dealer. Nanti boleh minta video tentang ini juga kepada yang mengundang. Ya, intinya naik peringkat. Dalam BOP memang kita nggak pernah cerita marketing plan, bonus sekian, karena kita bukan multi level, Pak Ibu. Berbeda kalau multi level kan memang dia jualannya marketing plan. Produknya mereka nggak peduli, nggak penting katanya. Produk yang penting pakai sendiri. Marketing plan-nya aja. Jadi itu udah kurang lebih kalau gitu ya udah kayak money game juga namanya. Kalau kita jelaskan produk dulu, marketing plan justru hanya untuk orang tertentu yang memang serius saja. Tidak semua orang yang beli produk berhak dapatkan bonus marketing plan di sini. Harus ada pengajuan, nanti jadi dealer pun ada ujian. Seperti asuransi lah, perusahaan asuransi, dan nama Bapak Ibu nanti akan dicantumkan resmi di website. Oke, jadi untuk detail tentang marketing plan, minggu depan kita kupas ya. Oke, lanjut pertanyaan lain. Oke, terima kasih Pak Herman. Ya, makasih Pak. Ada lagi boleh open mic atau? Silakan, yang mau open mic silahkan. Ya, 5 menit lagi. Setelah itu kita close supaya siap-siap berbuka ya. Oh, mau juga. Pak, mau tanya lagi Pak. Ya, boleh. Untuk promosi di sosial media, apa ada aturan khusus nggak Pak yang kita nggak boleh? Kalau logo sudah jelas ya Pak ya, logo sudah jelas nggak boleh pakai. Ya. Apa ada aturan lain, misalkan tidak boleh pakai kata-kata tertentu atau gimana gitu Pak? Oke. Yang pertama logo nggak boleh karena logo itu hanya milik perusahaan. Yang kedua, kata investasi tidak boleh. Karena kita tidak ada izin sebagai investasi. Kita adalah perdagangan emas, Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu harus paham yang tertulis di Bapepti itu adalah pedagang emas digital. Nah, ini kelihatan screen saya nih. Kita ini adalah pedagang emas. Kalau yang namanya investasi di dalam peraturan itu dianggap menghimpun dana. Mengumpulkan dana dan menjanjikan profit. Apakah sehari 1%, sebulan 1%, atau setahun 1%, berapapun itu, kalau profit kita janjikan fix, itu dianggap investasi. Seperti deposito di bank, mungkin setahun 5%, 6%, deposito kasih bunga, itu investasi. Kita nggak ada di sini dijanjikan sekian persen, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi keuntungan kita dari mana? Dari dagang kan? Kita emas, harga naik kita jual. Harga turun kita beli, harga naik kita jual. Artinya kita dagang. Kita jual beli. Nah, izin kita itu emang dagang. Jadi kita nggak usah nulis investasi. Tidak boleh tulis investasi. Kalau kita bilang investasi, dianggap kita menghimpun dana dan menjanjikan profit. Padahal di PM kan nggak ada seperti itu. Oke, terjawab Pak ya? Baik. Termasuk yang menjanjikan profit gitu nggak boleh ya Pak ya? Ya, memang nggak ada perusahaan janjikan profit. Kenapa kita boleh janjikan profit? Ya, karena dulu sempat ada tuh yang konten yang dapat untung sekian kali gitu, untung 10 kali kalau nggak salah. Ya, bisa untung 10 kali dari mana, tapi kan nggak dijanjikan istilahnya untung itu per bulan kah, per tahun kah, atau per apakah, nggak bisa. Kecuali dia testimoni. Dia testimoni, saya kemarin beli, saya jual, terus saya dapat untung sekian. Untung dari jual beli boleh. Oh, oke, baik Pak. Ya kan, terima kasih, kita Pak. cerita untung dari jual beli. Kita jual sendal, jual sepatu, kita untung sekian, silakan. Jual kue lebaran, boleh untung, nggak masalah.
tapi bukan dari kelola dana. Oke, kalau investasi kan dianggap kelola dana. Oh, tingkatkan aset itu bisa ya Pak ya? Ya, tingkatkan aset enggak masalah. Kita beli aset kok. Ya kan? Emas itu kan aset yang kita beli. Kita bisa kumpul aset. Enggak masalah. Yang penting nggak menjanjikan orang profit tetap. Itu peraturannya itu aja. Oke. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Satu lagi boleh, Pak Herman? Ya, satu lagi. Mau nanya tentang PDC boleh Pak? PDC ya, silakan. Pak, untuk PDC itu apakah 23 kali putaran atau bisa lebih atau gimana Pak? Karena ada yang menanya Ya, bahwa intinya setelah itu tuh bagaimana kalau setelah mencapai 3,5 M yang tertera di situ bagaimana? Itu ya, intinya targetnya 3,5 M akan kita capai, tapi waktunya itu tergantung pada pergerakan harga emas. Mungkin lebih cepat, mungkin lebih lambat. Karena pergerakan emasnya kan nggak bisa ditebak. Bisa 20 putaran, bisa 30 putaran. Itu target. Target bukan berarti 100% harus sama, enggak. Tapi target. Jadi kalau sudah 3,5 itu tercapai, berhenti gitu Pak? Terserah, mau lanjut silakan, mau tidak lanjut silakan. Kan kita perpanjang kontraknya per 1 tahun. Oke Pak, makasih. Belum capai pun mau berhenti pun boleh. Karena perpanjangan 1 tahun. Mau lanjut lagi udah 10 M dapat pun masih mau lanjut boleh. Oke? Oke, paham ya? Oke, silakan. Mungkin Pak Ari boleh bantu closing nih. Terima kasih semua atas kehadiran dan belajarnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih buat hari ini Pak Herman. Terima kasih, alhamdulillah ilmunya hari ini kita banyak belajar. Intinya Bapak Ibu, tadi juga ada yang nanya katanya boleh di-share nggak nomornya Pak Herman katanya untuk yang hubungin yang mengundang, hubungin upline ya. Silakan hubungi Bapak Ibu, hubungi yang mengundang, pasti sudah pernah komunikasi dengan Pak Herman atau ada di grupnya Pak Herman. Jadi intinya bagi Bapak Ibu yang pengen punya alat, bagaimana caranya bisa presentasi secara offline, ya, jangan lupa siapkan sedikit modal. Mudah-mudahan ya modal itu bisa meningkatkan juga ilmu kita juga atau tim kita juga nantinya. Ya, pada intinya terima kasih buat hari ini. Ya mudah-mudahan besok ada lagi ya Pak Herman Zoom. Ya besok BOP ya, undang. Oke, besok yang banyak. bagi teman-teman tadi ingat kata Pak Herman, kalau Bapak Ibu ingin bertumbuh dan ingin berkembang, jangan lupa minimal mengundang 10 orang. Siap Bapak Ibu mengundang 10 orang? Ya, makin banyak makin bagus. Ya. Nah, minimal 10 orang siap ya. Pokoknya besok kita ramaikan. Kita pengen lihat besok Zoom BOP besok pesertanya lebih dari 300 insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Herman. Semoga hari ini puasa kita juga diterima yang berpuasa. Ya. Semoga jadi barokah juga, ilmu-ilmu dari Pak Herman bisa bermanfaat juga buat kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih ya.